kalau pintu halal itu dibuka di saat seorang membutuhkannya, maka pintu haram akan tertutup. Tadi pertanyaannya gimana kalau sudah pada suami seperti itu kan pertanyaannya. Nah, sekarang Anda mungkin ada seorang istri yang mendengar suara ini, yang punya kasus suaminya, na'udzubillah, sudah dengan cara yang haram pun tidak malu dengan istrinya, dan terus terang dengan istrinya dengan yang haram. Kalau seperti itu, Anda sebagai seorang istri, apakah serta-merta minta cerai? Loh, mana jiwa didik Anda? Mana perjuangan Anda? Ya kan? Bukankah itu adalah bapak dari anak-anakmu? Ibaratnya begitu kan? Apakah Anda biarkan terus dia dengan kehinaannya itu? Nah, apakah tidak sebuah pilihan yang tepat jika daripada dia melakukan sesuatu yang seperti itu pun dia sudah tidak malu, dan menyakitinya sudah menyakiti juga kan? Selalu ngomong tentang perempuan, komunikasi sana sini dan seterusnya, dan mungkin foto, pamer foto berdua dan seterusnya. Ini kan sebetulnya seorang laki-laki yang jahat, ya kan? Dengan cara semacam itu menyakiti istrinya dengan tujuan biar mengizinkan dengan cara yang tidak baik, ya kan? Mengizinkan tapi dengan memaksa seperti itu, mau tidak mau. Itu adalah laki tidak cerdas sebetulnya. Tapi kami juga menghimbau kepada wanitanya juga cerdas. Kalau memang seorang laki-laki dengan cara yang haram saja sudah berani kepada istrinya kan, memamerkan kepada istrinya, alangkah baiknya kalau diarahkan kepada yang halal gitu maksudnya. Jadi diajak diskusi yang baik. Ingatkan kalau itu adalah haram, dosa dan sebagainya. Kalau seandainya seorang istri ikut andil, memang mungkin rasanya sakit. Akan tapi rasa sakitnya dibanding rasa sakit saat suaminya melakukan yang haram, kalau Anda punya iman, kalau wanita punya iman. Ini yang jadi masalah, ada wanita tidak punya iman. Mending berzina daripada nikah lagi. Loh, ada loh ya ini. Sampai mungkin seorang istri menyiapkan seorang perempuan yang bersih, pokoknya jangan nikah lagi. Dan membayari. Ngerti suaminya begitu, pokoknya kamu jangan nikah lagi. Itu pasti yang dicari adalah bukan agama, hanya dunia, takut statusnya hilang, gitu saja. Takut prestis, takut namanya di hadapan manusia runtuh, gitu saja kan. Sehingga dia mengizinkan suaminya untuk melakukan zina, pokoknya jangan menikah lagi. Ini kan parah sekali seorang wanita semacam itu. Berarti sakitnya itu bukan sakit karena sakit urusan hati, sakit dipandang manusia rendah. Karena dia dianggap dia tidak berhasil, tidak sukses merawat suaminya. Itu kan rendah sekali cara berpikir semacam itu. Tapi coba kalau wanita beriman, suamiku melakukan yang haram, saya sakit. Ya kan? Saya sakit. Sudah begitu haram lagi. Kenapa kok tidak saya tumpangi sakit saya dengan sesuatu yang berfaedah, berpahala? Dan saya dapat pahala numpuk, menyelamatkan suami dari zina dan seterusnya, ya kan? Zina, dari keharaman, dari membawa orang dalam dosa dan seterusnya. Akhirnya dipilihkan, diajak diskusi yang baik, wahai suamiku, daripada engkau melakukan yang haram, ayo aku buka pintu yang halal. Karena apa? Kalaupun seandainya suami yang sudah seperti itu nanti karena mungkin masalah kebutuhan yang sangat pribadi yang tidak bisa diterjemahkan oleh orang, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa dibaca oleh orang lain. Kalaupun seandainya dia menuju yang halal pun kadang-kadang sudah dikuasai hawa nafsu, bisa memilih wanita yang salah. Sehingga wanitanya betul wanita pelakor, biarpun bentuknya adalah halal, akan tapi wanitanya wanita yang salah, yang merongrong. Lah inilah, maka peran istri, loh kok berat banget sebagai seorang istri di dalam hal ini seperti ini. Ini bukan masalah berat dan ringan, akan tapi Anda punya masa depan cerah di akhirat. Kasusnya sudah terjadi musibah kok. Musibah pada Anda, suami Anda melakukan yang haram, sudah dekat dengan perempuan dengan cara yang haram. Ini kan musibah. Ini yang harus kita katakan musibah yang sesungguhnya. Baru akan kita entaskan dari musibah kepada sesuatu yang halal. Maka pun saat itu pun Anda kalau punya iman akan berkata, itu bukan musibah kalau dengan yang halal. Justru selamat, agar selamat dari musibah, diarahkan kepada yang halal. Rasa hati saya gimana? Siapa sih yang tidak punya rasa, tidak pernah mendapatkan ujian di dunia ini? Dan kita harus punya keyakinan di hadapan Allah bahwa semua ujian asalkan untuk menghindar sesuatu yang haram, maka itu besar di hadapan Allah.